Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 1 di bab yang ke-6 dengan tema Yesus Teladanku. Hal pertama, kita akan membahas tentang meneladani Yesus. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari Yesus. Dan pada saat ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, peduli dengan yang menderita. Markus 1 ayat 40-45. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus digambarkan selalu terbuka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi. Hatinya mudah tergerak bila melihat orang yang menderita. Kata empati berasal dari bahasa Yunani, yaitu empatheia, yang berasal dari dua kata. Yang pertama, yang berarti di dalam. Yang kedua, pathos, yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi, kata empati berarti mampu menghayati perasaan atau penderitaan orang lain. Kata simpati juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sympatheia, yang berasal dari dua kata. Yang pertama, yang berarti bersama-sama. Dua, pathos, yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi, kata simpati berarti ikut merasakan perasaan atau penderitaan orang lain. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang lain yang menderita, maka Ia benar-benar merasakan penderitaan orang itu dan ikut menanggungnya. Contohnya, dalam kisah kematian Lazarus, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangis. 2. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Dalam Yohanes 4 ayat 5-30, Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang dihina, dilecehkan, disingkirkan, dan lain sebagainya. Dalam bagian ini mengambil contoh tentang perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub di kota Sikar. Perempuan ini dianggap sebagai perempuan nakal atau pezina. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari sekitar pukul 12 siang. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari sekitar pukul 12 siang. Sementara perempuan-perempuan lain umumnya pada pergi pada pagi hari sejak pukul 6 sampai 7 pagi. Perempuan Samaria itu menghindari jam di pagi hari karena di sumur itu banyak perempuan lain yang pasti datang di pagi hari. Pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang dianggap najis atau hina oleh kebanyakan orang. Hal-hal yang membuat orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria adalah: yang pertama, bangsa Samaria adalah keturunan campuran antara orang-orang Israel dengan orang-orang Asyur yang kemudian dibawa ke Israel oleh Raja Asyur. 2.
Orang Samaria memiliki agama yang mirip dengan orang Yahudi. Hanya bedanya, pusat peribadatan mereka bukan di Yerusalem, melainkan di Bukit Gerizim. Sifat Tuhan Yesus yang ketiga yaitu membenci ketidakadilan. Dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Pada bagian ini diangkat kisah Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah. Bait Allah adalah pusat peribadatan orang Yahudi, khususnya pada hari raya mereka. Sebagai pusat peribadatan di Yerusalem, selalu ramai dikunjungi banyak orang yang ingin mempersembahkan korban mereka. Persembahan korban selalu menuntut yang sempurna. Karena itulah, orang-orang ingin selalu berusaha mencari binatang korban yang sempurna. Membawa korban dari rumah tentunya sangat merepotkan, apalagi kalau tempat asal mereka jauh. Makanya di sekitar dan di dalam Bait Allah bermunculan para pedagang binatang korban. Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang dari Bait Allah. Dalam Matius 21 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yang Tuhan Yesus lakukan dengan melarang orang berjualan di Bait Allah ini merupakan suatu tindakan keadilan. Karena biasanya orang Saduki yang berkuasa di Bait Allah. Mereka yang memutuskan siapa yang bisa berjualan dan siapa yang tidak, itu tergantung dari yang membayar. Dan Tuhan Yesus membenci ketidakadilan. Makanya dia marah saat Bait Allah dipakai untuk berjualan. Yang keempat, membenci kemunafikan. Tuhan Yesus membenci kemunafikan atau kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura saleh atau baik, tetapi di balik semuanya itu ternyata mereka adalah serigala yang berbulu domba. Tuhan Yesus menyamakan orang-orang Farisi itu seperti makam yang di luar kelihatan bersih, cantik, tetapi di dalamnya terdapat jenazah orang yang dimakamkan. 5. Yesus berdoa kepada Bapanya. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Sisi terakhir yang diangkat dari kehidupan Yesus adalah hubungannya yang akrab dengan Bapanya di surga. Buktinya, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus berdoa. Markus 1 ayat 35. Lalu, saat Yesus menghadapi pencobaan, Tuhan Yesus pun berdoa. Lukas 21 ayat 36. Dan pertanyaan buat kita semua, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Karena Tuhan Yesus memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapanya, supaya ia tetap berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Yang kedua, ada banyak sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Contohnya, peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. 3. Kunci untuk berhasil memiliki sifat Allah
adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat belajar, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.